Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di tahun ini kita masih berkesempatan melaksanakan sholat Idul Adha, di mana mungkin ada sebagian saudara kita yang tahun lalu sholat Idul Adha bersama kita, saat ini telah mendahului kita. Maka sisa-sisa usia yang ada pada kita harusnya kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, yang kami hormati, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan ketaatan semaksimal kita bisa dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hari ini adalah hari yang agung. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang mendidik kita semua tentang perjalanan terindah seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Potret orang tua terbaik, potret suami terbaik, potret pendidik yang terbaik, yang hendaknya kita semua memiliki sifat-sifat ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus menjadikan beliau teladan, harus menjadikan beliau sebagai model pendidikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik, contoh yang benar pada Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang membersamainya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai simbol perjuangan, dan orang-orang yang membersamai beliau, istri beliau, anak beliau, umat beliau juga menjadi simbol-simbol perjuangan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran dan ibrah dari kisah beliau alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah beliau adalah husnudzon kepada Allah taala, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, be positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Kesedihan yang ada, frustasi yang ada, setiap kemudian masalah yang berat itu bukan karena masalahnya yang terlalu berat, tetapi husnudzon kita yang kurang kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan nikmatnya yang kurang, tapi rasa syukurnya yang kurang. Oleh karena itu kalau kita kemudian husnudzon kepada Allah, senantiasa melihat sesuatu dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang benar, maka insya Allah kita akan senantiasa bisa menjalani kehidupan. Karena tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba kecuali atas batas kemampuannya, dan kita semua telah menghafal ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah taala, berkaitan dengan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, lihatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak.
berdoa selama 80 tahun. Mulailah istrinya kemudian hamil. Dan qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika telah melahirkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar ke satu daerah yang sangat jauh dari daerahnya. Mulailah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail kecil berjalan melewati sebuah daerah yang pertama banyak tanamannya, yang pertama kemudian banyak pepohonannya, ada sungai-sungainya, sampai kemudian beliau sampai di tempat yang mulai tidak ada tanaman, mulai tidak ada sungai-sungai, di tempat yang gersang, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun bahan makanan yang bisa diolah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mulai memposisikan Hajar dan Ismail di satu tempat, kemudian Nabi Ibrahim pun pamit. Di sini ada dialog yang sangat merenyuhkan jiwa orang-orang yang beriman. Ketika itu Hajar kemudian bertanya, "Mau kemana engkau pergi wahai suamiku tercinta? Wa tatrukuna biwadin alladhi laisa fihi anisun wala syai'." Engkau mau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada satupun manusia, di tempat yang tidak ada apapun di sini yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menegakkan jiwa dan raga, untuk mendapatkan tenaga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak kuat menjawab jamaah, dan tidak kuat menoleh ke belakang, karena khawatir kecintaannya kepada Allah terkalahkan dengan kecintaannya kepada istrinya, kecintaan kepada anaknya. Tapi Masya Allah, beliau kemudian terus ditanya, mau pergi, mau kemana, mau ninggalin kami. Beliau tidak menjawab satu kata pun. Sampai ketika kemudian Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini semua? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, iya. Maka kemudian dengan tegak, kemudian dengan jiwa yang besar, Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'unallahu, kalau memang Allah yang memerintahkan, Allah enggak mungkin menyia-nyiakan kami. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus punya husnudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa yang sakit, husnudzon sembuh, insyaallah sembuh. Siapa yang punya kekurangan, siapa yang punya kesempitan, dia yakin Allah akan memberikan lapang, insyaallah dia akan mendapatkan kelapangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku, kata Allah taala, sesuai dengan prasangkaan seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jamaah, jangan pernah suudzon kepada Allah taala. Jangan pernah merasa Allah enggak adil sama kita. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah bungkus yang di dalamnya ada banyak sekali hadiah. Bungkus itu adalah sebuah masalah, bungkus itu adalah sebuah ujian. Ternyata hikmah di baliknya banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak ada orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah dengan satu ujian, ternyata kemudahan setelahnya banyak sekali. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bukankah Nabi Yusuf alaihi salam pernah dilemparkan ke dalam sumur? Tapi apakah beliau suudzon? Tidak. Bukan beliau yang rendah jamaah. Di satu masa beliau menjadi seorang menteri yang tinggi jabatannya, membagi-bagikan harta, jabatan yang sangat tinggi, dan ternyata di antara orang yang menerima bantuannya adalah saudara tirinya yang dahulu melemparkannya ke dalam sumur. Jemaah ingat, Nabi Musa alaihi salam pernah dilemparkan ke sungai waktu masih kecil. Tetapi ketika orang tuanya husnudzon, ternyata bukan beliau yang tenggelam di sungai Nil, justru Fir'aunlah yang tenggelam di Lautan Merah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus husnudzon kepada Allah tabaraka wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi kita, tidak mungkin menyengsarakan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian agar kita menangis khusyuk di dalam doa-doa kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, setiap ada ujian, yang pertama kali harus kita tanamkan adalah husnudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Kapal yang di sana adalah merupakan kapal layar, tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Tentunya kapal layar akan berjalan sesuai dengan arah mata angin. Begitu pula jemaah, kehidupan yang kita jalani tidak selalu mulus sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita kemudian mengikuti
takdir Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzon, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sekalipun orang melihat kita adalah orang yang susah. Sekalipun orang melihat kita adalah orang yang menderita, tetapi ternyata kita masih bisa tersenyum bahagia. Sekalipun orang melihat kita adalah orang yang kurang, ternyata kita masih bisa berbagi kepada orang lain. Itulah manfaat husnudzon dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua jamaah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bersemangat mencari rizki. Untuk para suami, untuk para laki-laki, bersemangatlah mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Hajar sudah melalui hari yang pertama, kemudian hari yang kedua, bekal airnya pun habis, bekal makanannya pun habis. Ketika beliau masih menyusui tentunya akan mengurangi produksi ASI-nya. Maka ketika itu Ismail menangis. Hajar pun mulai berjalan ke Bukit Sofa, melihat barangkali ada orang yang bisa ditanya, diminta bantuan, atau barangkali ada mata air yang bisa diambil untuk sekedar menghilangkan dahaga. Di Bukit Sofa nggak ada lari, kemudian turun menengok anaknya Ismail, naik lagi ke Bukit Marwah, terus jamaah 7 kali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersemangat kemudian mencari sesuatu, mencari nafkah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalannya. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah taala, setiap kita pun punya kisah, kita punya kekurangan, dan tanpa diduga-duga Allah memberikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah mencari rizki. Apapun profesi kita selama itu halal, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang paling baik yang kita makan adalah makanan dari hasil kerja keras kita biidnillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang melainkan makanan yang dia usahakan dari tangannya sendiri, bukan dari meminta-minta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apapun profesinya, selama itu halal, bismillah laksanakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yaqtadiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi." Seorang di antara kalian pergi kemudian ke hutan, mengambil kayu-kayu bakar, kemudian diletakkan di pundaknya. Khairun min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'hu. Lebih baik baginya daripada dia harus kemudian meminta-minta. Karena kalau meminta-minta mungkin saja dikasih, mungkin saja kemudian ditolak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah mencari nafkah, karena nafkah yang kemudian kita berikan kepada keluarga lebih baik daripada apa yang kemudian kita keluarkan sekalipun untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah punya pikiran, ya Allah, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Jangan punya pendapat seperti ini. Karena kalau ada 1 rupiah saja yang kita berikan kepada anak istri kita itu haram, itu justru akan membahayakan diri dan membahayakan mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga, "lahmun nabata min sukhtin abada," yaitu adalah daging yang tumbuh dari hasil makan apa-apa yang haram. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "An-naru aula bih," neraka itu lebih pantas untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang hasan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu, makanan yang haram itu bukan cuma daging babi. Daging sapi pun bisa haram kalau kita dapatnya dari hasil korupsi. Makanan yang haram itu bukan hanya dari zatnya, tetapi prosesnya. Minuman yang haram bukan cuma whisky, hatta wedang kopi yang kita minum dari hasil harta-harta kolusi, itu pun menjadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan zatnya, perhatikan prosesnya. Pastikan zatnya halal, prosesnya juga halal. Insyaallah ini yang akan mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah kita hendaknya senantiasa berkorban memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikah, kita perlu ingat berapa lama kita menunggu anak kita. Ada yang mungkin sebulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam
menanti kehadiran putranya selama puluhan tahun. Bahkan beliau berdoa selama 80 tahun baru punya Ismail. Dan ketika Ismail sudah mulai dewasa, ingat ketika kecil terpisah, kemudian berjumpa lagi, sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ujian dan cobaan baru pun tiba. Episode kehidupan baru pun datang. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, diuji ulang. Apakah kecintaannya kepada Allah masih lebih besar ataukah kepada anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa, yang sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Betapa senang jamaah kalau kita pengen naik motor, kita minta anaknya, "Nak, ambilkan kunci motor," anak kita udah bisa mengambilkan. Apalagi kalau kita sudah pernah merasakan pertama kali dibuatkan susu atau dibuatkan kopi atau dibuatkan teh oleh anak kita atau dibuatkan nasi goreng oleh anak kita, tentunya kita akan bahagia. Maka ketika Nabi Ismail sudah mulai dewasa, sudah bisa membantu orang tuanya, apa kata Allah Ta'ala? Sembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail putraku tercinta, ayah melihat dalam mimpi, ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu anak?" Maka beliau mengatakan, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, kalau memang Allah memerintahkanmu seperti itu, karena Ismail sangat paham mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Apa kata beliau? "Kerjakan ayah, perintahkan. Kalau memang Allah sudah memerintahkan, tidak apa-apa, sembelih aja saya. Insya Allah aku akan mendapati orang-orang yang sabar." Maka ketika itu jamaah sudah mulai kemudian Nabi Ismail diletakkan di pembaringan. Nabi Ibrahim sudah membawa pisau yang sangat tajam. Maka kemudian ada sedikit dialog. "Ayo ayah, sing-singkan bajumu sehingga ibu tidak melihat darahku. Ayah, tajamkanlah pisaumu sehingga aku tidak begitu lama merasakan sakit." Maka Nabi Ibrahim pun kemudian tidak melihat, sudah mulai menyiapkan pisaunya. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan gibas yang besar, dengan domba yang besar yang sampai saat ini syariat tersebut kita lakukan, yaitu kurban. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak merintahkan kita menyembelih anak kita. Allah Subhanahu wa taala hanya merintahkan kita berkurban, mendekatkan diri kepadanya dengan apapun yang kita punya. Termasuk meninggalkan selimut untuk sholat subuh berjamaah itu merupakan pengorbanan. Termasuk ikut kajian saat kita sudah lelah bekerja, itu merupakan sebuah pengorbanan. Termasuk kita mendedikasikan waktu kita untuk menjadi takmir masjid, untuk menjadi guru TPQ, untuk menjadi orang yang memakmurkan masjid, menyedekahkan sebagian sedekah kepada masjid, itu sudah termasuk berkorban jemaah. Dan tentunya kurban di saat ini yang terbaik adalah menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih unta, mengalirkan darah dan membagikan daging kepada saudara-saudara kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian semua. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir yang keempat adalah mendidik keluarga. Husnudon sudah. Kemudian semangat bekerja sudah. Kemudian berkurban sudah. Setiap kita sudah sering berkorban untuk keluarga. Bapaknya yang sakit tetap kerja. Bapaknya yang sedang tidak enak badan tetap menembus hujan, tetap menerjang teriknya matahari, sudah biasa. Tapi yang perlu ditekankan adalah mendidik keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai sekalian manusia, jagalah diri kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Di antaranya adalah dengan mendidik mereka agar mengingat bahwasanya dia adalah hamba Allah yang punya kewajiban ibadah. Bahwasanya ada halal haram, ada ibadah kemudian yang dilakukan, ada maksiat yang harus ditinggalkan. Ingat jamaah, Siti Hajar, kemudian Ismail, kemudian keluarga beliau yang lain, itu adalah hasil didikan beliau yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran. Didik anak salat, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabar di atasnya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita mengalami kemunduran pendidikan, di mana pendidikan akhlak, pendidikan karakter begitu merosot. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada Allah taala, kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnatullah. Kemudian kembali juga kepada apa-apa yang bisa menjadikan keluarga kita ini lebih baik. Ingat dahulu orang tua kita senantiasa ba'da maghrib sampai isya itu ngaji sama kita. Apakah itu masih ada jemaah? Kemudian zaman dahulu jamaah, orang tua kita senantiasa menceritakan kisah-kisah para nabi sebelum kita tidur. Apakah kita melakukannya sekarang? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya kita wajib mendidik keluarga kita. Karena nanti di akhirat ada istri, ada anak yang menuntut suaminya. Bukan karena tidak memberi nafkah, semua nafkah dipenuhi. Sandang, papan, pangan, bahkan aksesoris semua diberikan. Tetapi dia lupa memberikan ilmu agama, sehingga dia menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan suaminya ini kemudian dijebloskan ke neraka. Ya Allah, dia hanya sibuk mencari roti, mencari nafkah dunia saya ya Allah. Tidak pernah dia mendidik saya satu huruf pun dari Al-Quran, tidak pernah dia mendidikku satu bab pun tentang agama. Maka jamaah, kalau memang kita gak bisa mendidik keluarga kita, ajak mereka ikut pengajian, ajak mereka ikut mendengarkan tausiah, ajak mereka mengikuti kajian-kajian Islam. Insya Allah itu merupakan penggugur dari kewajiban kita. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita berusaha husnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berusaha senantiasa bersemangat mencari nafkah yang halal. Kita berusaha senantiasa berkurban, karena inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah taala, didiklah keluarga, karena keluarga itu merupakan hal yang terbaik, harta yang terindah bagi diri kita. Merekalah umur-umur kedua kita, merekalah yang mampu kemudian meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Oleh karena itu 4 hal ini yang harusnya kemudian kita berusaha adakan dalam kehidupan kita, yaitu husnudzon, kemudian semangat dalam mencari harta yang halal, kemudian senantiasa berkurban dan mendidik keluarga. Dan marilah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terkhusyuk, dengan doa yang terbaik, karena doa-doa di hari ini adalah doa-doa yang mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, kakek dan nenek kami ya Allah, orang-orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, maupun masih hidup di antara mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami mengaku ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, maka maafkanlah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang menyesal karena tidak mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Tolong ya Allah, jangan jadikan kami iri dengan mereka ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa ridho dengan capaian-capaian mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha lembut dan Engkau maha penyayang. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan pernah Engkau sesatkan hati kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kemaksiatan ya Allah, setelah Engkau berikan kami hidayah ya Allah.
Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami rahmat dan kasih sayang. Sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang maha luas karunia-Nya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, jadikan anak-anak kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan kami ya Allah, sebagai sumber kebahagiaan kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang terbaik untuk mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia yang singkat ini ya Allah, berikanlah kami kebaikan di akhirat ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah dengan segala kesederhanaannya ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah dengan sedikit kekhusyuannya ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah dengan luasnya rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.